Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Golda dan Kak Reni. Sebelum kita masuk di ibadah, kita mau sama-sama nyanyi lagu Mars PA. Kita berdiri ya. Oke. Kita nyanyikan dari Kidung Ceria 11, Ku Puji Kuasa Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami tempat ini, seperti memulai ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengenal firman Tuhan, Mari kita buka Kidung Ceria kita dari 114, Anak-anak Pujilah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa kali ini? Karos. Kita panggil Karas, sini dong. Oke. Selamat jumpa lagi adik-adik hari Minggu ya. Nah adik-adik sudah siap belum kita mau beribadah? Oh iya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Adik-adik udah bawa Alkitab belum? Udah siap belum Alkitabnya semuanya? Kalau sudah, buka bacaan kita hari ini dari Ulangan pasal 9. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Adik-adik, sebelum kita baca Alkitabnya, kita berdoa yuk. Berdoa. Tuhan Yesus, waktunya kami mau
belajar akan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Bapa, kuduskan hati kami, sucikan mulut kami, supaya kami boleh membaca dengan baik dan benar. Dan setelah itu, jadikan kami anak-anak yang menurut akan perintah-Mu. Amin. Mari kita berdiri adik-adik. Kita baca Alkitabnya dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Bunyinya begini. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya sekarang. Dengarkan loh. Tersebutlah sebuah hutan kecil dengan pohon yang subur dan rimbun. Hutan itu menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi beberapa hewan, di antaranya rusa, kelinci, burung, ular, badak, semut, kupu-kupu, dan sebagainya. Para hewan hidup dengan damai dan tentram di sana. Pada suatu siang, sebuah badai besar tiba-tiba melanda hutan tersebut. Hewan-hewan yang sebelumnya sedang asik mencari makan, lantas berlarian dan segera menyelamatkan diri ke rumah masing-masing. Angin mematahkan ranting-ranting itu dan bahkan merobohkan beberapa pohon besar. Begitulah suara pohon yang jatuh karena badai besar itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Para hewan tinggal dengan aman di rumah mereka masing-masing. Malam harinya badai telah usai. Para hewan kemudian tidur dengan nyaman di rumah mereka masing-masing untuk menyambut esok pagi yang lebih baik dan cerah. Kicauan burung menyambut pagi yang indah dan sejuk. Matahari masih malu-malu menampakkan wujudnya. Seekor semut yang baru bangun lantas keluar rumah untuk berjalan-jalan menikmati lingkungan sekitar. Wah, banyak pohon yang bertumbangan, kata si semut prihatin. Ia tidak menyangka bahwa kerusakan yang disebabkan oleh badai kemarin sore ternyata demikian parahnya. Hari ini aku akan berkeliling untuk melihat kondisi hutan, batin si semut. Lantas ia berjalan mengelilingi hutan. Di salah satu pohon yang tumbang, ia melihat kepompong yang tergantung di salah satu ranting. Semut mendekatinya dan mengamatinya. Wah, kasihan sekali kamu, sebab kamu hanya bisa berdiam di situ, tidak bisa kemana-mana. Padahal di sekitar sini banyak pemandangan bagus dan menakjubkan loh. Beruntungnya aku karena bisa berjalan ke sana kemari dan melihat pemandangan indah di sini, kata si semut dengan sombongnya. Si semut merasa dirinya lebih beruntung dan lebih hebat dari kepompong. Melihat ulah si semut, si kepompong diam saja. Ia tetap kusuk berdiam diri di dalam kepompongnya.
Ia tidak mau merugikan diri sendiri dengan meladeni kata-kata sombong si semut. Sadar dirinya tidak ditanggapi, semut pun pergi dari situ dan melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan-jalan lagi. Ia memang suka berjalan-jalan. Baginya jalan-jalan bisa menghibur hati dan menyenangkan pikiran. Saat itu hujan baru saja reda. Tampak genangan air di mana-mana. Semut berhati-hati melewati jalan-jalan tersebut supaya tidak tergelincir ke dalam kubangan air. Namun sayang, pada suatu kesempatan ia tidak menyadari bahwa jalan yang dilaluinya becek. Maka ia pun terjebak di situ. Tidak bisa kemana-mana. Malah keselamatannya terancam karena jalanan yang becek itu seolah-olah menarik tubuhnya sehingga ia hampir tenggelam. Tolong, tolong aku. Jerit si semut. 2-3 kali meminta tolong, tidak ada satupun hewan datang. Ini karena memang daerah tersebut cukup sepi. Tidak ada hewan yang tinggal di situ. Sepertinya riwayatku hanya sampai di sini. Batin si semut nyaris putus asa. Hai, kamu kenapa? Tiba-tiba terdengar suara yang entah dari mana asalnya. Si semut celingak-celinguk mencari sumber suara tersebut. Halo, aku di sini. Ujar suara itu lagi. Si semut menengadahkan kepalanya. Oh lala, di atasnya ada seekor kupu-kupu yang sangat rupawan sedang terbang. Sayapnya yang berwarna-warni dengan motif yang sangat indah terbentang dengan begitu anggunnya. Semut sangat senang melihat si kupu-kupu. Itu berarti ada yang bisa menyelamatkannya. Kupu-kupu, tolong aku dong. Keluarkan aku dari lumpur ini. Pinta si semut dengan wajah memelas. Tentu saja aku akan menolongmu. Jawab kupu-kupu sambil tersenyum menenangkan. Tapi sebelumnya, apakah kamu mengenaliku? Dulu kita pernah ketemu loh. Si semut berusaha mengingat-ingat, tapi kemudian ia menggeleng-geleng. Aku tidak ingat. Ujarnya. Ini aku, kepompong yang dulu pernah kamu ejek itu. Kata si kupu-kupu. Sekarang aku telah berubah menjadi kupu-kupu yang bisa terbang dan pergi kemana-mana, menjelajahi seluruh hutan. Si semut tercengang. Ia tidak menyangka bahwa kupu-kupu rupawan yang sedang dilihatnya ini dulunya adalah kepompong yang pernah ia ejek. Seketika ia merasa malu saat teringat dengan ulah buruknya dulu. Kupu-kupu terbang mendekati semut dan kemudian menarik semut sehingga hewan kecil itu terbebas dari lumpur yang menjebaknya. Kamu baik-baik aja kan? Tanya kupu-kupu. Iya, aku baik-baik aja. Jawab semut malu-malu. Aku minta maaf ya kupu-kupu, karena aku dulu pernah mengejekmu. Iya, tidak apa-apa. Jawab kupu-kupu sambil tersenyum lembut. Yang penting kamu tidak mengulanginya lagi. Bukankah kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan? Karena itu tidak sepatutnya bila kita saling mengejek. Semut mengangguk-angguk mantap. Ia berjanji tidak akan mengulangi ulahnya dulu. Ia sudah kapok. Sejak saat itu semut dan kupu-kupu bersahabat baik. Mereka saling menolong. Jika ada salah satunya yang membutuhkan bantuan, maka yang satunya lagi pasti akan membantu. Adik-adik, kalau si semut tadi bisa berhasil keluar dari genangan air dengan pertolongan kupu-kupu, maka firman Tuhan hari ini juga mengatakan tentang keberhasilan yang akan dialami oleh bangsa Israel.
Kalau dulu mereka pernah berhasil keluar dari penjajahan bangsa Mesir, mereka berhasil menyeberangi Laut Teberau, mereka berhasil melewati padang gurun Sinai yang gersang. Semua keberhasilan itu terjadi di bawah pimpinan Musa, adik-adik. Tapi karena Bapak Musa sudah semakin tua, maka Bapak Musa sudah tidak bisa lagi memimpin mereka. Kepada Yosua, Bapak Musa mengatakan, "Saya sudah tua, saya tidak bisa lagi memimpin bangsa ini. Sekarang, kamulah yang harus memimpin mereka memasuki tanah Kanaan, seperti yang dijanjikan Tuhan." Wah, Bapak Musa hebat ya adik-adik. Bapak Musa berhasil membawa bangsa Israel sampai di perbatasan tanah Kanaan. Adik-adik, kalau ada yang bilang Bapak Musa itu hebat karena berhasil memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel itu, kira-kira Bapak Musa senang atau tidak ya dengan pujian itu? Adik-adik, ternyata Bapak Musa membantah hal itu. Bapak Musa mengatakan kepada orang Israel, "Hai bangsaku, jangan pernah ada yang berpikir bahwa kita bisa sampai di perbatasan Kanaan ini karena kehebatan saya. Itu pikiran yang salah. Kita bisa sampai di sini bukan karena kehebatan saya, bukan juga karena kemampuan kalian, tapi karena Tuhan yang berjalan di depan kita." Hari itu adik-adik, orang Israel akan menyeberangi Sungai Yordan yang merupakan perbatasan antara padang gurun dan tanah Kanaan. Dan di seberang Sungai Yordan itu mereka akan bertemu dengan bangsa Enak. Bapak Musa mengatakan, "Saudara-saudaraku, hari ini kalian akan menyeberangi Sungai Yordan. Dan kalian akan bertemu dengan bangsa Enak yang akan menyerang kalian." Bangsa Enak itu orangnya tinggi-tinggi, badannya besar dan kekar. Mereka seperti raksasa yang sangat kuat dan gagah. Kota tempat mereka tinggal juga dibentengi dengan tembok-tembok yang tinggi. Kalau dibandingkan bangsa kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi saya tegaskan sekali lagi bahwa Tuhan Allah kita berjalan di depan kita. Adik-adik, Bapak Musa berkata-kata seperti itu supaya orang Israel tidak takut, tidak khawatir, dan tetap yakin dan percaya bahwa sebesar dan sehebat apapun bangsa Enak itu, tapi Tuhan yang akan menolong dan membuat mereka berhasil. Mereka harus belajar mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya bahwa mereka punya Tuhan yang kehebatannya jauh melebihi apapun. Bangsa Enak mungkin berkuasa, tapi Tuhan Allah Israel adalah maha kuasa. Adik-adik, seperti si semut yang punya kelemahan sehingga tidak bisa keluar dari genangan air, seperti orang Israel yang tidak sehebat bangsa Enak, kita semua juga punya kelemahan. Si semut sekalipun sudah berusaha, tapi dia tidak berhasil. Kita semua juga, adik-adik, kita sudah berusaha untuk belajar, kita berpikir, tapi kita gagal mengerjakan PR kita. Kita sudah berusaha menjadi anak yang baik, tapi kita gagal untuk tidak marah. Kita sering kali tidak berhasil untuk membuat bibir kita tersenyum. Kita lebih banyak perengut, cemberut sepanjang hari. Kita mau jadi anak Tuhan yang taat,
Tapi ketika firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi teman, kita malah membenci mereka. Kita berantem sama mereka. Kita menjelek-jelekan mereka. Kita tidak berhasil melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti si semut yang membutuhkan pertolongan kupu-kupu yang baik. Seperti orang Israel yang bisa berhasil karena Tuhan berjalan di depan mereka. Kita juga diingatkan adik-adik bahwa kita bisa berhasil menghadapi PR yang susah, berhasil menghadapi teman-teman yang membuat kita marah, dan berhasil menghadapi apapun asal kita mau berjalan dengan Tuhan. Asal kita mau menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya. Karena kita semua diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang bisa membawa kita kepada keberhasilan. Tuhan bisa membuat kita menang. Tuhan bisa membuat kita jadi juara. Kakak ingat loh akan seorang artis yang bernama siapa yo? Agnes Monica. Dia kalau dapat piala karena berhasil jadi juara nyanyi, dia selalu bilang, "Puji Tuhan, terima kasih Yesus." Nah, adik-adik, kita juga harus belajar merendahkan hati seperti itu ya. Kalau adik-adik berhasil dalam melakukan apapun, jangan lupa itu semua karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang baik, Dialah sumber keberhasilan dan kemenangan kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat ya. Ayo semuanya berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar akan firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Saatnya kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Berkati obat-obat, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi.
Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami supaya Bapak berikan kesabaran, ketekunan ketika mereka harus belajar di rumah. Mereka jarang bahkan tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah. Tolong Tuhan, peliharakan akan anak-anak kami supaya mereka tetap semangat ketika mereka menuntut ilmu dari rumah. Kami berdoa untuk para guru, Bapak juga berikan kesabaran ketika mereka harus melakukan tugas mereka dari jauh, tidak berhadapan dengan anak-anak. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para orang tua. Bapa peliharakan kesabaran mereka, berikan roh hikmat bijaksana ketika mereka harus mendidik, membesarkan akan anak-anak mereka untuk lebih dekat dan lebih mengenal Engkau. Tuhan jaga di dalam tugas dan pekerjaan, di dalam mencari nafkah. Cukupkan apa yang menjadi kekurangan dari setiap orang tua anak-anak kami ya Bapa. Kami berdoa juga untuk gembala kami, Bapak Pendeta beserta dengan Ibu, terlebih Ibu Tuhan, di dalam tugas dan panggilannya untuk mendidik kami, mengenal kami lebih jauh akan Engkau. Tuhan peliharakan kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Bapa di surga, di tengah-tengah situasi seperti saat ini, kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami apabila kami tetap mempercayakan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami semua para pelayan-Mu dengan semua aktivitas kami semua teman-teman sekerja kami, kakak dari musik, Tuhan juga berkati Tuhan Yesus, agar apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi masa depan kami, Engkau memberkatinya ya Bapa. Pada akhirnya kami mohon ampuni salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Dengarkanlah akan seru doa kami yang kami naikkan, kami alaskan bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita udah dengar cerita kan tadi. Sekarang waktunya kita ngapain Kak Reni? Aktivitas. Oke, untuk anak balita seperti biasa nanti digunting gambar kakinya, lalu ditempelin di kertas baflo. Setelah itu diwarnain, dikasih tulisan apa nih? Aku menang karena Tuhan. Ya, nanti di sininya dikasih digunting tengahnya biar bisa dipasang di kaki adik-adik. Untuk anak kecil? Nah, untuk anak kecil membuat medali. Medali, ya, diwarnain ya medalinya ya. Dan untuk anak tanggung itu ada di sini. Kita mau bikin TTS seperti biasa. Oke, jangan lupa dikerjakan adik-adik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bukannya ini dari hidup ceria 152 bersyukur kepada Tuhan.
yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami untuk memberikan persembahan syukur kami. Biarlah apa yang telah kami beri Tuhan boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 289. Yesus Kawan Anak-anak. Adik-adik, ibadah selesai, kita akan terima berkat Tuhan yuk. Kasih dan sayangmu Bapa, cinta Tuhan, biarlah selalu menjaga dan memelihara akan anak-anak kami dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Sampai jumpa.